Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Realita iNews bersama saya Reva Wityanti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Berita pertama hadir dari seorang suami yang tega membunuh anak dan istrinya di Probolinggo, Jawa Timur. Berita selanjutnya, seorang wanita asal Tegal tewas selesai bertengkar dengan pacarnya di sebuah kosan di daerah Kemang. Berita selanjutnya, kecelakaan maut di Jalan Igusti Ngurah Rai akibat pengendara yang mengantuk. Dan berita terakhir yaitu mahasiswa yang bunuh diri selesai diputuskan pacarnya. Seorang suami di Probolinggo, Jawa Timur tega membunuh istri dan anaknya lantaran sang istri meminta jatah uang bulanan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Jasad anak dan istri ini diduga sudah 5 hari tergeletak di dalam kamar mandi. Hal ini terungkap saat seorang tetangga mencium aroma bau yang tidak sedap dari samping rumahnya. Lantas warga tersebut langsung mendobrak paksa pintu rumah tersangka dan teriak histeris saat melihat jasad anak dan istri tersebut tergeletak tak bernyawa di dalam kamar mandi. Menurut warga setempat, keributan terjadi antara suami dan istri ini pada hari Senin 15 Oktober pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah keributan terjadi, sang suami menghilang begitu saja. Namun, aparat kepolisian berhasil meringkus tersangka di sebuah kosan di Kota Malang, Jawa Timur. Setelah kepolisian melakukan penyidikan terhadap tersangka, ternyata tersangka sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Hal ini ia lakukan lantaran sudah tidak sanggup membiayai anak dan istrinya. Berita selanjutnya, Minggu 28 Januari, seorang wanita asal Tegal tewas seusai bertengkar dengan pacarnya di sebuah kosan di daerah Kemang. Sampai saat ini pihak kepolisian masih mengusut penyebab terjadinya pertengkaran yang berujung maut ini. Menurut saksi setempat, pertengkaran ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, yang berawal dari suara barang-barang yang terjatuh, disusul dengan teriakan wanita di dalam kosan itu. Namun, warga sekitar yang mendengar kejadian tersebut enggan keluar rumah. Lantaran warga setempat tahu, laki-laki ini memang kasar. Hingga akhirnya kejadian ini terungkap saat salah satu seorang warga memberanikan diri untuk melaporkan langsung melalui sambungan telepon. Dan polisi langsung datang meringkus tersangka. Namun, nahasnya wanita tersebut ditemukan sudah tergeletak tak bernyawa. Pihak penyidikan pun menemukan beberapa luka lebam di tubuh korban dan beberapa bekas suntikan di lengan tubuh korban. Namun, tim penyidik akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memberikan kepastian penyebab meninggalnya korban wanita yang diperkirakan berumur 28 tahun ini. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi seusai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Realita iNews. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Pemirsa, Anda kembali bersama saya Reva Wityanti dalam Realita iNews. Berita selanjutnya hadir dari seorang pengendara motor yang belum diketahui identitasnya terlibat kecelakaan maut yang menewaskan 2 orang pengendara lain yang ikut melintasi Jalan Igusti Ngurah Rai. Kecelakaan ini tidak hanya menewaskan 2 orang pengendara motor saja, tapi 3 orang pejalan kaki menjadi korban luka-luka, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur. Kecelakaan ini tepatnya terjadi pada tanggal 17 Oktober 2022 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi setempat, kecelakaan ini diakibatkan oleh pengendara motor yang mengantuk dan melajukan motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga pengendara motor tersebut tergelincir dan membuat pengendara lainnya saling bertabrakan hingga tewas dan menyerempet ke arah pejalan kaki, hingga membuat 3 orang pejalan kaki menjadi korban luka-luka. Kecelakaan ini juga mengakibatkan Jalan Igusti Ngurah Rai ramai dan macet, sehingga pengendara lain yang ingin melintasi jalan ini terpaksa dialihkan oleh polisi untuk melewati putaran yang berada di perumahan Jati Negara Baru. Berita selanjutnya, seorang mahasiswa meninggal dunia setelah gantung diri di ruang laboratorium komputer yang berada di kampusnya. Kejadian ini tepatnya terjadi pada Kamis 28 Oktober 2022 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini terungkap setelah segerombol mahasiswa melihat bayangan dari depan pintu, lalu sejumlah mahasiswa itu mendobrak paksa pintu laboratorium komputer. Namun sungguh naas, nyawa mahasiswa yang gantung diri itu pun tak dapat terselamatkan.
Mahasiswa yang menggantungkan diri ini diduga karena berselisih paham dengan kekasihnya di kampus dan langsung mengakhiri hidupnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Reva Witianti mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih.